Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proses e-learning, pembelajaran e-learning, mata kuliah Sejarah Falsafah dan Sains. Sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Sri Hayati Esos MUD MSI yang akan mengampu mata kuliah Sejarah Falsafah dan Sains di kelas teman-teman atau mahasiswa. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Universitas Paramadina untuk sama-sama belajar bersama teman-teman mahasiswa terkait dengan sejarah falsafah dan sains. Sebelum kita masuk ke sesi materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan teknis maupun substansi dari mata kuliah sejarah falsafah dan sains tersebut. Yang pertama, mata kuliah ini tentu sejarah falsafah dan sains dengan 3 SKS dan merupakan status mata kuliah wajib. Dan ada koordinator mata kuliah yaitu Dr. Muhammad Subhi M. Hum. Beliau ada di Fakultas Falsafah dan Peradaban, program studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina. Selanjutnya, yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah falsafah dan sains ini tentu diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami dengan baik sejarah perkembangan falsafah dan sains, logika dan berpikir kritis, cara kerja ilmu alam, sosial dan humaniora, lalu positivisme dan saintisme, konsep dan kritik. Lalu juga memahami hubungan falsafah, sains, dan agama itu sendiri. Lalu sains dan peradaban di dunia Islam. Tentu banyak sekali ya yang diharapkan dari kajian materi pembelajaran kita. Namun tenang saja kita akan belajar bersama-sama secara em, pelan-pelan ya. Eh, ada beberapa daftar pustaka yang nanti akan saya share ke teman-teman semua. Salah satunya dari buku M. Subhi Ibrahim, Asas-Asas Filsafat yang diterbitkan di Jakarta, Nagakusuma 2012, dan referensi buku-buku lainnya. Adapun buku-buku yang ada seperti em, dari Profesor Mulyadi Kartanegara, ini terkait dengan panorama filsafat Islam. Ini nanti bisa juga dipakai untuk referensi teman-teman. Oh, bukunya warna putih, ya. Lalu em, dari masih dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara, reaktualisasi tradisi ilmiah Islam. Ini juga bisa dijadikan referensi. Dan ada juga buku dari Said Hussein Nasr, Islam dan Nestapa Manusia Modern. Ini juga bagus bukunya. Dan ada juga filsafat modern, bisa juga dipakai untuk referensi teman-teman. Filsafat modern dari Machiavelli sampai Nietzsche, F. Budi Hardiman. Lalu ada buku Daras Filsafat Islam, ini dari Muhammad Taqi Misbahyasti, Filosofi Islam Iran Kontemporer, ini juga bagus untuk referensi. Lalu Syed Hussein Nasr, Islam, Agama, Sejarah, dan Peradaban, bukunya warna hijau, ini juga boleh dipakai. Lalu ada juga buku Filsafat untuk Semua, penerbit Lantera. Ini juga memahami filsafat secara sederhana, lebih mudah. Lalu ada juga dari Profesor Dr. Sutarjo Awiramiharja, PSI, pengantar filsafat, sistematika filsafat, sejarah filsafat, logika dan filsafat ilmu atau epistemologi, metafisika dan filsafat manusia, aksiologi. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah punya, boleh dijadikan referensi. Lalu ini menurut saya juga bagus untuk dijadikan referensi penerbit Mizan,
Perjumpaan Sains dan Agama dari Konflik ke Dialog, John F. Hope beliau adalah guru besar teologi Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Nah, itu ada beberapa buku yang dapat dipakai untuk referensi teman-teman di mata kuliah kita ini. Selanjutnya, eh, tentu ada beberapa yang diharapkan dari setiap sesi pertemuan, baik e-learning, eh, online, Zoom, maupun nanti tatap muka secara offline. Yang pertama diharapkan kita nanti mampu menjelaskan orientasi dasar falsafah dan sains. Jadi kita seperti materi pengertian falsafah itu sendiri apa, pengertian sains itu apa. Jadi em, lebih kita memahami pengertian secara sederhana. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu filsafat, apa itu sains, lalu kita mengetahui konsepnya dan dapat menjelaskan konsep falsafah dari masa ke masa. Karena bicara dan belajar falsafah ini dari zaman kuno ya sampai dengan modern selalu mengalami perubahan dengan berhadapan dengan dinamika perkembangan manusia ya dengan perkembangan peradaban dari waktu ke waktu itu selalu mengalami dinamika. Selanjutnya kita juga dituntut mampu menjelaskan selayang pandang sejarah sains itu sendiri. Jadi teman-teman kalau yang sudah mempelajari metodologi, bagaimana melihat sains itu menjadi sesuatu yang dapat dipahami, mudah dimengerti, tentu ada hubungannya nih sejarah sains itu sendiri dengan falsafah. Lalu mampu menjelaskan relasi falsafah, sains, dan agama seperti di buku Konflik dan Dialog ini juga teman-teman kalau baca, menurut saya sudah dapat memahami permasalahan falsafah, sains, dan agama. Minimal kita memahami dan seperti apa yang terjadi antara hubungan falsafah, sains, dan agama ini. Memang kita dituntut harus banyak memiliki referensi dan membaca. Tidak apa-apa teman-teman membaca dengan menggunakan alat mesin Google, namun referensi tersebut mohon dibaca demikian. Selanjutnya, mampu menjelaskan konsep manusia dan pengetahuannya. Jadi ketika kita belajar konsep manusia lalu perkembangan ilmu pengetahuan, nah itu kita melihat bagaimana posisi em, keberadaan peran manusia itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ini luar biasa ya banyak sekali referensi yang kita lihat yang dapat membawa perkembangan zaman ini. Selanjutnya juga mampu menjelaskan konsep logika dan berpikir kritis. Tentu, ketika kita mencoba berpikir kritis, itu ada logika yang memang tidak terbantahkan. Namun, ketika kita hanya berpikir kritis tapi tidak menggunakan dasar-dasar logika, itu juga akan cukup merepotkan kita dalam menyampaikan pendapat atau suatu hal yang bertentangan di pendapat umum. Selanjutnya, nanti kita juga diharapkan mampu menjelaskan problematika kritik atas positivisme dan saintisme. Nanti kita akan bersama-sama apa itu mengetahui apa itu positivisme dan saintisme. Lalu menjelaskan sains dan teknologi modern, konsep dan kritiknya. Jadi kita melihat dari perkembangan yang ada dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari peradaban ke peradaban kita dapat menjelaskan permasalahan sains tersebut dan dinamika yang mempengaruhi dengan dinamika maksudnya masyarakat atau kita masyarakat sosial. Nah, itu kita juga mempelajari apa yang dimaksud dengan etika itu. Selanjutnya juga mampu menjelaskan sains peradaban di dunia Islam dari referensi yang tadi saya sampaikan banyak sekali dari falsafah Islam. Filsafat Islam menurut saya juga bagus kita untuk mengetahui karena perkembangan Islam ini luar biasa menarik ya dan tentu sampai saat ini masih tetap menarik untuk dikaji dan kita pelajari.
Selanjutnya juga mampu menjelaskan dan menerapkan konsep falsafah dan sains dalam konteks Indonesia. Nah, ini yang lebih applied atau yang dapat kita terapkan di masyarakat kita khususnya di Indonesia. Bagaimana setelah kita memahami falsafah itu apa, pengetahuan sains itu apa, lalu konteks di Indonesia dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari itu seperti apa? Yang paling sederhana misalnya bagaimana ketika ideologi Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gotong royong, musyawarah mufakat. Nah, itu kita temui dalam pengambil kebijakan di pemerintah kita. Begitu juga dengan hasil yang diterima oleh masyarakat atau ya lingkup kecil eh, atau mengambil keputusan dalam lingkup RT misalnya. Nah, itu kan kita menerapkan falsafah dan ideologi kita Pancasila dengan kehidupan realita masyarakat. Itu contoh ya, contoh. Nah, setelah 15 pertemuan baik online maupun offline, kita akan memasuki pertengahan semester. Jadi kalau di em, catatan di sini pertemuan ke-17 kita akan melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya tentu ada rumusan penilaian yang akan menjadi skor dari teman-teman nanti ya. Tentu kita harus penuhi sebagaimana yang sudah ada di dalam risalah perkuliahan ini. Selanjutnya ada penilaian secara soft skill juga dari teman-teman mahasiswa dan ini akan diberikan skor juga dari pengamatan khususnya dosen ya, pengamatan saya ke teman-teman mahasiswa dan ini akan menambah performance atau nilai kita ya. Selanjutnya eh, ada masalah eh, disiplin juga. Nah, disiplin di sini salah satunya terkait dengan kelas tepat waktu, lalu tugas, mengumpulkan tugas, lalu pakaian sesuai dengan tata tertib, sebagaimana kita harus menghormati juga etika saku mahasiswa maupun berada di kelas. Kita harus sama-sama berpakaian sopan, tentunya rapi. Eh, Lalu untuk tugas sendiri ini juga akan menjadi penilaian. Nanti saya akan berikan tugas, nanti kita sepakati saja. Tugas tentu tidak membebani teman-teman, tapi cukup tugas itu dapat kita mengerti. Dan insya Allah saya tidak akan memberikan tugas yang rumit, hanya perlu dipelajari dan dimengerti. Selanjutnya kita ada penilaian juga terkait dengan praktikum atau latihan sesuai dengan langkah yang ditetapkan. Membawa perlengkapan, nah ini perlengkapan kuliah tentu teman-teman sudah terbiasa ya, sudah melekat ya. Kalau kita mahasiswa mungkin ada yang membawa komputer, laptop ya, atau peralatan tulis lainnya. Dan ini sepertinya eh, saya hanya mengingatkan saja ketika teman-teman menjadi mahasiswa itu adalah alat ya, alat yang diperlukan. Nah, untuk daftar pustaka tadi beberapa sudah saya sampaikan dan sudah cukup banyak. Dan ada juga beberapa em, daftar pustaka lain, teman-teman boleh pakai ya, boleh pakai. Jadi tidak terbatas seperti yang saya tadi sampaikan ya. Di sini saja saya sudah punya cukup banyak ya, lebih dari 10 buku. Dan kalau kita baca kita akan tetap merasa kurang-kurang dan harus mencari referensi lagi. Dan untuk buku ini teman-teman bisa cari ke kemana saja, artinya bisa secara soft file dari internet, eh, bisa juga dari perpustakaan mana aja, bisa dari perpustakaan Paramadina atau perpustakaan IKES, perpustakaan UI juga ada, atau perpustakaan nasional yang ada di eh, Medan Merdeka. Mungkin sebagai pengantar kuliah kita, demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, tentu nanti kita akan tetap komunikasi melalui WhatsApp maupun eh, media lainnya. Silakan, saya sangat terbuka.
dan harapannya mata kuliah ini kita ikuti secara enjoy ya, secara enjoy saja, karena sesungguhnya nggak ada yang berat selama kita memang sama-sama belajar. Apalagi teman-teman di semester 5, ini semester pertengahan yang juga sudah mulai ya persiapan untuk menulis atau membuat tugas akhir. Dan ini luar biasa karena akan membawa kita cara berpikir menyelesaikan tugas akhir kita dengan metodologi. Nah, ini diperlukan falsafah berpikir juga ya dengan keilmuan atau judul yang mau kita ambil. Nah, itu nanti pasti dosen menanyakan eh, hal-hal yang mendasar yang harus kita jawab dengan metodologi ya, dan diharapkan juga mampu membantu teman-teman menyelesaikan tugas akhir. Demikian teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebagai pengantar untuk sesi pertama, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tentu saya mendoakan semoga perkuliahan kita selesai dengan lancar tanpa kurang apapun, nanti dapat kita ikuti semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.